Bang Halimnya masih malu-malu, Mbak. Pasti dia lagi sibuk. Nah, kita mulai aja ya sayang ya, Dek. Oke, silakan. Ya. Supaya nggak kayak itu. Ya, saya izin ke teman-teman mulai dulu ya. Sebentar saya cek dulu ada berapa orang nih. Alhamdulillah 36 orang. 37? 37. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita baru Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus baru Hari Kebangkitan Nasional, pengumuman ulang tahunku. Iya. Nah, ini sebenarnya bukan karena aku ulang tahun 20 Mei, tapi bahagia sekali nah kan mendiskusikan ide sama teman-teman di Gemas bahwa ini Hari Kebangkitan Nasional, kemudian Kalsel ini masih pilu-pilunya belum hilang. Pilu itu apa ya? Ada nyaman awak kita tuh masih belum hilang. Ini maaf kalau sesekali saya berganti bahasa Banjar karena kita di sini kebanyakan kurang Banua, orang Banua. Jadi dan memang fokus kita di hari ini adalah bagaimana Kalimantan Selatan bangkit melawan banjir. Jadi saya manggil Ibu Dr. Lita ini Ading karena ini gitu. Ding, gimana kira-kira? Terus juga nanya sama beberapa teman-teman di Gemas, gimana kalau kita buat satu pembicaraan di webinar dengan topik Kalimantan Selatan bangkit melawan banjir. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu tapi juga belum mengenal. Nah, saya coba perkenalkan atau memperkenalkan ulang. Jadi Gemas itu adalah gerakan masyarakat sipil. Jadi Gemas Kalsel Kalimantan Selatan itu didirikan oleh para penggiat sosial, aktivis lingkungan, aktivis HAM, pokoknya segala macam aktivis itu ada di situ. Jadi ada teman-teman lama, ada teman-teman baru berbaur di situ. Kemudian juga di sini kita kolaborasi nih sama Forum Go Green. Jadi Forum Go Green ini adik kita, mbak kita, Dr. Lita yang lebih banyak tahu, tapi Go Green itu pokoknya sesuatu yang menggaungkan hijau, cinta lingkungan, segala macam. Nah, jadi ini adalah satu webinar yang merupakan sinergi antara Gemas Kalsel dan Forum Go Green Kalsel. Soal Kalimantan Selatan bangkit melawan banjir. Kita masih ingat betapa pilu, betapa tidak nyamannya, betapa menderitanya rakyat pada saat banjir Januari kemarin. Rumah saya itu kebetulan letaknya tinggi ya di Banjarbaru, kalau mau naik tuh begini gitu, ke atas dulu, itu bisa kena loh selama 2 jam di bagian teras. Saya bingung, karena logikanya tuh begini gitu. Jadi gimana yang bagian bawah? Jadi betul bahwa, aku nggak bilang tragedi ya, tapi betul-betul kejadian yang tidak enak itu menimpa 11 dari total 13 kabupaten kota. Saya bahkan mencatat itu satu media besar itu, melaporkan lebih dari 100.000 orang sempat mengungsi. Kerusakan banyak betul, parah betul. Nah, kita ini kemudian secara sederhana ada wacana nih, banjir katanya karena cuaca ekstrim. Nah, apa benar demikian gitu? Jadi ada banyak betul perbincangan, wacana, perdebatan dari yang sifatnya sangat lemah sampai sifatnya tensi tinggi gitu. Karena saya tahu misalkan betapa tidak nyamannya teman-teman di Kalsel. Saya sendiri mengalami itu. Nah, untuk mengingatkan kembali memori kita, untuk tetap kita punya semangat juang, kita tetap punya semangat kebangkitan. Karena kalau nggak, nih kita tidur lagi nih. Kita kebiasaan ada banjir atau ada apa, udah kita tidur lagi. Apalagi kalau kemudian di kepala kita ini itu hanya karena cuaca ekstrim dan sekitarnya. Nah, maka kita beruntung sekali pada hari ini karena kita ada 4 narasumber yang luar biasa. Ini teman-teman sahabat saya sekali. Ini kita punya Kang Tata. Kang Tata ini sahabat saya di aksi literasi dan juga di perubahan iklim. Jadi kita biasa TikTok soal aksi literasi plus perubahan iklim. Kang Tata ini merupakan koordinator kampanye iklim dan energi. Terima kasih dan bersedia hadir memberikan penguatan kepada teman-teman di Kalsel. Kemudian kita juga punya, nah ini macan dari dulu, Mangkis, Kisworo Dwi Cahyono. Saya
kenal cukup lama ya, dulu kan ada kayak semacam aliansi Meratus gitu, saya ikut di situ. Beliau sekarang itu Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, dan terus bergerak bukan hanya di tingkat advokasi. Kalau saya mungkin lebih banyak advokasi, tapi Mangkis ini langsung kemarin turun, langsung penanganan tanggap darurat dan segala macam. Dan juga menggerakkan untuk class action ya, dan itu mudah-mudahan bisa diupdate bagaimana perkembangan terkini. Lena Hanifah PhD, beliau itu lulusan Australia, kurang Banua juga, orang Banjar juga. Jadi Ding Lena ini beliau adalah seorang pengajar, dosen, plus atau akademisi di Fakultas Hukum ULM Lambung Mangkurat. Jadi saya mau minta sebenarnya Lena, gimana kira-kira dari segi hukum lingkungannya gitu melihat hal ini. Dan kemudian kita juga punya Dr. Lita Permatasari, beliau lulusan Brawijaya, saking akrabnya selalu manggil dia saya Ding Ding Ding, gitu. Jadi kita Ding Ding Ding. Kalau Ding itu berarti adik. Jadi rasa keakraban, rasa sayang, misalnya manggil Kang Tata, Mangkis, gitu ya, Ding Lena, Ding Lita, itu kira-kira. Nah, saya sendiri Suari Utami Dewi Tami, saya orang Dayak Ngaju, tapi saya sudah dari tahun 2000 tinggal di Kalsel sampai sekarang gitu. Jadi dan sebagian keluarga saya juga tinggal di Kalimantan Selatan. Jadi daerah saya itu terbagi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dan itu biasa tuh biasanya. Karena dulu Kalimantan Selatan dan Tengah itu saling nyatu ya. Jadi itu kira-kira. Nah, saya mau mulai dari Mangkis Woro untuk sekitar 10-15 menit mengupdate bagaimana sih perkembangan terkini Mangkis di sana gitu. Kenapa kita masih perlu mengingat ini, tidak melupakan. Kemudian saya kalau misalnya sudah ada, Lita ada ya. Saya mau habis itu ke Dr. Lita. Bagaimana dari segi lingkungan melihat ini. Kemudian saya mau beralih ke Mbak Lena PhD. Bagaimana dari hukum lingkungan melihat ini. Dan terakhir saya mau Kang Tata nih. Bagaimana ini ditarik, benang merahnya dikemas, semua dilihat bahwa ini bukan hanya karena cuaca ekstrim berhenti di situ. Bagaimana kajian iklim, perubahan iklim, dan krisis iklim melihat ini. Jadi saya persilahkan antara 10-15 menit, kita mulai dulu dari Mangkis Woro. Mangkis. Suara saya kedengaran? Kedengaran, jelas. Alhamdulillah. Ini boleh share screen atau ngobrol aja kita ya? Mangga, share screen ya, silahkan Mas Tartan. Oke, sudah. Oke. Kemudian kelihatan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, dan salam sejahtera serta salam adil dan lestari. Karena memang salam walhi ini harus dua ya kan, bukan hanya lestari tapi bagaimana dia berkeadilan. Ini penting juga kan, biar lestari tapi rakyat kelaparan atau rakyat tergusur atau terampas misalnya, itu tentu juga akan membuat kita tanda kutip ya masih jolim ya kan. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak atau kawan-kawan semua yang hari ini bisa berhadir di acara ini. Yang pertama-tama karena ini masih suasana Lebaran ya kan, masih Idul Fitri. Di sini ada juga Bang Hairamsa dan lain-lain lah kan. Kentucky. Oh, tapi Amerika. Makan Kentucky ya, Amerika kan. Rita, ya, bisa disambung ya? Iya, udah silakan. Oke, mohon maaf ya kan, kalau Kentucky karena gini kita habis acara kita ke makanan ya kan. Iya. Mungkin pertama-tama ya mohon maaf lahir batin ya kan buat kita semua dan kawan-kawan semua. Mudahan karena hari ini juga hari kebangkitan nasional kemarin kan. Kemudian kemarin lagi 23 reformasi, 23 tahun sudah kan. Jadi artinya mudahan lah, karena Ramadan juga baru kita lewati. Saya berharap selain saya mohon maaf lahir dan batin, saya berharap Ramadan tahun ini mampu kita jadikan untuk semangat kita untuk peduli terhadap
lingkungan, terhadap rakyat kecil, fakir miskin, bahkan masyarakat-masyarakat yang terampas, tergusur, yang selama ini ya banyak terjadi di negara kita. Begitu juga di Kalimantan Selatan. Mungkin saya ngambil tema karena kita masih dari kebangkitan nasional. Misalnya kalau tema yang ada berat bener nih, bangkit melawan banjir. Nah ini juga sangat berat gitu ya. Nah tentu bangkit untuk pulihkan Kalsel ya penting, atau pulihkan Indonesia ya penting. Dan seperti kalau di Islam ya kita tahu di surah-surah ya sudah ada, bahkan di agama manapun, bahwa nampak kerusakan di darat, di laut ya akibat perbuatan manusia, agar manusia kembali ke jalannya, yaitu jalan Tuhan. Dan saya sering, kenapa ini saya jadikan awal selalu materi saya, sebenarnya sering aja kita sampaikan ini kan, karena memang tidak ada perubahan di Kalsel yang signifikan. Ini ada anak kecil, ada bersama ibunya melihati lubang tambang, dan di situ ada alat-alat besar yang ini foto saya ambil sendiri, tidak ada proses di setting dan lain-lain, karena saya kadang-kadang kalau keliling ke lapangan itu sambil ngecek-ngecek pas ada anak dan ibu lagi di pinggir tebing lubang tambang misalnya. Entah apa yang terjadi dengan mereka sekarang, karena dulu juga sudah seperti ini. Dan banjir Kalsel tentu kita ya sangat berduka, karena sebenarnya hampir setiap tahun lah. Dan ini mohon maaf kepada Bang Berry kalau hadir di sini sebagai wakil bupati kemarin, karena ya istri dan anak beliau ya kemarin ya melakukan evakuasi, bahkan menggunakan ban misalnya. Dan ini kita juga kemarin Walhi dan kawan-kawan yang membuat posko, kita juga ke lokasi ini di Desa Alat misalnya kan, yang jembatannya runtuh dan lain-lain. Kita ada tanggal 11, 12 Januari itu saya sudah keliling juga kan. Ini sudah mulai. Masih kedengaran suara saya? Dengaran, jelas Mas Kris. Ya. Mas Kis. Ya. Jadi artinya saya sudah keliling, bahkan ini saya foto ambil sendiri. Ini juga sudah terendam. Ini daerah Martapura misalnya kan. Dan tanggal 11-12 ini masih belum terendam. Berapa hari kemudian terendam, bahkan di belakang-belakang ini benih petani. Dan ini ya sampai sekarang ya belum jelas nih program pemerintah untuk pemulihan ekonomi khususnya petani misalnya kan. Yang sampai kita ke depan ya sudah kena pandemi, kemudian banjir, kemudian rawan pangan. Jangan sampai sudah jatuh ketimpa tangga terus tepatak lagi, atau biasa banjir itu apa ya, sudah jatuh ketimpa tangga tenggelam lagi kan. Itu juga penting, jangan sampai ke depan ya rawan pangan dan krisis ekonomi. Kemudian 14 Januari Gubernur Kalsel menetapkan Kalsel sebagai tanggap darurat. Dan ini penting juga, kita di Walhi juga kemarin bikin posko, ya kan. Kita juga bahkan dengan teman Greenpeace ini, Kang Tata, bahkan perahu karet Greenpeace ya kita gunakan kemarin untuk mengevakuasi korban dan distribusi logistik dan kebutuhan para korban banjir. Terima kasih juga kepada kawan-kawan relawan, kemudian Greenpeace dan yang lain-lain lah kan, baik kawan bersihkan Indonesia yang juga terlibat dalam hal bagaimana kita di Walhi atau kita di aktivis ya melakukan kerja-kerja bagaimana evakuasi korban dan logistik untuk kebutuhan para korban. Bahkan kita kemarin ya dalam Hari Air Sedunia nih juga melakukan trauma healing terhadap anak-anak di lokasi banjir dengan kawan-kawan psikolog di Hulu Sungai Tengah dan sekitarnya. Ini ya salah satu bentuk untuk mereka agar tetap semangat ya kan, karena rumah mereka juga banyak yang hilang dan trauma tanda kutip ya, karena anak-anaknya antara trauma dan tidak. Karena kalau banjir ini ada yang senang anak-anaknya kan, ada juga yang kalau dengar hujan ya mereka takut. Ya. Dan ini juga masih terjadi. Ini kita kemarin di lokasi selain distribusi lagi, ini juga di sekolahan, ini bahkan hasil belajar siswa juga rusak, sekolahnya rusak, ini runtuh ya kan. Puing-puing juga masih berserakan, sampah dan lain-lain.
Jadi artinya pemulihan lingkungan, kemudian ekonomi juga program pemerintah khususnya juga masih saya pertanyakan misalnya kan, bahkan sampai sekarang saya juga tidak tahu siapa SK atau SK untuk bencana banjir ini misalnya kan, atau Satgas bencana banjir. Misalnya kalau Satgas Covid, Satgas Karhutla kan ada tuh. Walaupun kita tahu semua bahwa leading sektor dalam bencana misalnya BPBD atau kalau di nasional BNPB. Tapi bagaimana dalam hal teknis supaya tidak saling lempar tanggung jawab, peran, dan bagaimana agar pemulihan lingkungan dan pemulihan ekonomi juga bisa berjalan. Ya minimal dalam 3 bulan ini apa misalnya kan, kayak sampah-sampah ini juga masih berserakan. Kemudian ekonomi juga belum pulih. Contoh kasus kayak tadi kan masih banyak sawah-sawah petani yang terendam oleh lumpur dan benih-benih petani juga kemarin rusak. Dan saya berharap ada program pemerintah dalam 3 bulan ke depan ini ada program untuk pemulihan lingkungan dan percepatan pemulihan ekonomi. Nah, misalnya biaya olah tanahnya gratis, bibit gratis, dan lain-lain. Jangan sampai tadi kita kena pandemi, kena hujan, banjir ya kan, kemudian kita krisis pangan. Kemudian itu tidak terjadi. Kan. Apalagi ke depan lagi juga mungkin nanti juga kemarau, karhutla lagi. Jadi luar biasa Kalsel ini. Kalau hujan banjir, kalau kemarau karhutla, selalu terulang terus. Ya kan bahkan kemarin apa yang katakan Kak Tami tadi bahwa curah hujan maupun hujan ya selalu disalahkan, padahal kita sudah tahu bahkan Tuhan yang menciptakan air di bumi ini kan volumenya sama, bahkan sampai kiamat ya nanti volumenya sama. Kenapa sampai terjadi banjir? Berarti kalau bahasa kita di Walhi atau kawan-kawan aktivis lingkungan ya sudah tahu pasti daya tampung, daya dukung lingkungan juga rusak. Kan gitu tuh. Makanya kemarin waktu Pak Jokowi hanya menyalahkan hujan dan Sungai Barito, saya bilang mending nggak usah ke Kalsel ya kan, buang-buang uang aja kalau hanya menyalahkan hujan dan banjir. Apalagi juga kemarin waktu beliau juga ke Kalsel lagi untuk bendungan Tapin ya, saya bilang seharusnya itu dijadikan Pak Jokowi untuk mengevaluasi apa kegiatan dalam penanganan banjir misalnya. Dan di undang-undang mungkin di sini ada para ahli hukum dan yang lebih paham, tapi saya hanya mengutip beberapa hal bahwa lingkungan hidup juga bagian hak asasi manusia, ya kan, baik di undang-undang HAM, baik undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, itu juga pasal 65 terutama ya kan, setiap orang juga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia. Dan pasal 66 ini juga sebenarnya undang-undang sangat atau negara kita mengapresiasi para pejuang lingkungan. Tapi yang praktek terjadi ya masih banyak kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Pada pasal 66, jelas setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Mungkin nanti bisa dibedah lagi oleh narasumber yang lain. Ini pada prinsipnya bahwa lingkungan hidup, terutama kalau bahasa Walhi itu yang adil dan lestari adalah bagian dari hak asasi manusia. Begitu juga di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Bencana ini bukan saat hanya terjadi bencana, tapi juga ada tahapan sebelum atau pra. Bagaimana pemerintah, ya kan, untuk menginventarisir misalnya risiko-risiko yang bisa menimbulkan bencana. Di mana aja nih misalnya di Kalsel. Terus bagaimana pencegahannya. Belum lagi nanti pada saat terjadi dan pasca misalnya. Ini juga penting bahwa karena pemerintah, kenapa saya selalu menekan pemerintah? Karena saya sebagai rakyat sudah memilih, ya kan, kemudian menyumpah. Jadi pemerintah itu kan dipilih, disumpah dan digaji untuk apa? Mengelola wilayah dan melayani hak rakyat. Tentu ini penting. Terus kita kembali ke negara kita lagi nih, dan termasuk di Kalsel. Karena NKRI ini negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara kesatuan Republik Investor ya kan, dan udah berumur 75 tahun, dan Kalimantan Selatan 14 Agustus tadi berumur 70 tahun, hampir 71 tahun Agustus ke depan. Jadi kita nggak muda lagi. Apa yang terjadi terhadap wilayahnya? Wilayah kita semakin rusak, semakin baik atau semakin lestari atau porak-poranda. Nah, bagaimana rakyatnya? Sejahtera dan aman, nyaman, sehat, pintar dan lain-lain? Atau bagaimana? Tentu kita semua ya tahulah bagaimana kondisi lapangan dan bagaimana kondisi pemerintah. Apakah pemerintah kita semakin makmur, sejahtera, bahagia dan lain-lain atau bagaimana? Karena
sekali lagi pemerintah kita pilih, kita sumpah untuk apa? Untuk mengelola wilayah dan melayani hak-hak rakyat, kan gitu. Atau saya yang salah kalau kita memang serius bernegara? Nanti 3 menit Kita lagi kembali ya. ke jalannya. Oke, nah ini itu tadi. Nah, bagaimana wilayah rakyat dan pemerintah tadi? Karena itu penting, dan bagaimana kondisi Kalsel, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan semua ya bisa lah sambil ngecek Google Map, ya kan? Masa kalau kita share data kita nanti ribut lagi karena bukan wali data dan lain-lain. Cek aja Google Map lah kan. Bahwa yang kuning ini adalah Pegunungan Meratus. Jadi Kalimantan Selatan ini adalah tengah-tengahnya Indonesia. Kalau lipat peta Indonesia itu tengah-tengah Indonesia adalah Kalimantan Selatan, dan tengahnya Kalimantan Selatan itu adalah Pegunungan Meratus, yaitu yang kuning ini. Kurang lebih ada 9 kabupaten dari Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut sampai Tabalong, Kabupaten Tabalong, dan sampai ke perbatasan Kalimantan Timur. Ini ibarat rumah itu atapnya Kalimantan Selatan. Ya, ini penting saya sampaikan bahwa kenapa misalnya kayak banjir kemarin, banjir itu sudah ada rumusnya, atau air itu dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah. Kenapa? Nah, berarti kan ekosistem atau daya tampung dan dukung lingkungan rusak. Cek aja teman-teman di Google Map, ya kan ada apa? Di hulu sudah rusak, kemudian 1000 sungai pun tidak mampu menampung. Nah, jadi tahun kemarin, awal tahun itu di sisi baratnya Meratus, di Mei ini tadi disatui banjir lagi, yaitu di sisi selatan dan tenggaranya Kalimantan Selatan. Ada apa? Ya ternyata cek aja teman-teman di Google Map, ya kan. Peta buka aja lah, karena saya yakin hampir semua kita punya smartphone, yaitu HP pintar, HP cerdas, kemudian kita semakin cerdas. Terlepas di sini ada kawan-kawan mahasiswa atau generasi muda, bukan hanya untuk main Mobile Legends atau PUBG lah kan, silakan juga untuk ngecek, mengupdate kapasitas kita, bagaimana kondisi Kalsel atau kondisi Indonesia. Misalnya. Ada apa? Ternyata 1000 sungai pun tidak mampu menampung air yang turun dari atas. Ya, karena apa? Berarti proses erosi dan pendangkalan atau sedimentasi juga tinggi. Kemudian ada apa lagi? Ternyata setelah dari atap, dari dinding, dari lantai, ini ekosistem rawa gambut nih, perbatasan Kalteng. Ini rumahnya air. Ada apa di situ? Kalau yang di hulu tadi dihajar tambang sawit dan lain-lain, di hilir juga rumahnya air juga diusir oleh perkebunan sawit, itu monokultur. Karena kita tahu semua tanaman perlu media tumbuh, jadi oleh perusahaan sawit itu dikeringkan. Makanya nanti ke depan ya kalau kemarau ya pasti karhutla tuh. Jadi Kalsel itu selalu saya sampaikan dari total 3,7 juta hektar, ada 13 kabupaten kota, kita juga punya kurang lebih 172 pulau. Ya, jadi lengkap Kalsel ini, dari laut, pesisir, pulau kecil, mangrove, rawa gambut sampai puncak gunung. Jadi ada semua. Baik dari batu bara, biji besi, emas, intan juga sudah ada. Baik dari perairan laut, ikan air tawar, semuanya juga ada. Apa yang nggak ada di Kalimantan Selatan? Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Kalsel hampir 50% dibebani izin tambang dan sawit misalnya. Ya maka konflik agraria atau darurat ruang dan bencana ekologis ya pasti akan selalu mengancam Kalsel. Ini yang bulan ini tadi, bulan Mei, ya kan di desa Sinar Bulan misalnya kan, ini ada lubang tambang masih banyak, ini sawit di hulunya dan lain-lain. Mau disalahkan apa lagi gitu loh. Cek aja di Google Map lah kalau nggak percaya kan. Nah, ini mohon maaf nih, ada PTA, PT GMK dan lain-lain. Bahkan kemarin ya diperpanjang lagi oleh negara ini PTA, itu salah satu batu bara yang PKP 2B yang ada di Kalsel. Ini penting bahwa bagaimana kondisi sungai, karena kita ini kota 1000 sungai, ya kan, tapi apa yang terjadi di sungai kita, bahkan data kita juga kurang lebih 8.000 km juga ada izin tambang misalnya. Belum lagi sungai kita 1000 sungai juga berubah menjadi lubang tambang. Kita ini 1000 sungai atau 1000 lubang tambang. Jadi jangan salahkan air lah kan. Belum lagi yang kita tahu bahwa bencana ekologi selalu mengancam, konflik agraria dan lain-lain. Mungkin ini berapa menit lagi nih Kak Tami? Atau udah habis? Silakan Mas Kis, dilanjut dulu aja. Mas Kis. Ya, jadi artinya tentu apa yang karena ini sudah 23 tahun reformasi dan Kalsel sudah 70 tahun dan NKRI juga 75 tahun, tentu akan terjadi. Contoh misalnya Omnibus Law, ya kan? Padahal seharusnya kita ini juga
semua aja tahu lah, apalagi orang hukum, kita aja tidak menganut omnibus law. Apalagi kalau kita lihat di pasal memasalnya, nih undang-undang, contoh nih ya, pola oligarkol ini kan luar biasa salah satunya. Mengeluarkan izin itu bisa dipidana, itu undang-undang yang 9, tapi undang-undang yang baru disahkan itu pasal 1 itu yang izinnya habis, KKT PKDP 2B misalnya, itu dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan misalnya. Ini kan luar biasa. Lagi undang-undang cipta kerja nih, undang-undang cilaka nih kan, sudah royalti 0%. Ya. Kemudian pasal 162 nih, setiap orang yang merintangi atau mengganggu izin usaha pertambangan bisa dipidana. Mohon maaf ya, kita di Kalsel ini saya bilang tadi lengkap ya kan. Dari laut, pesisir, pulau kecil, mangrove, rawa gambut sampai puncak gunung. Bahkan sumber daya alam itu salah satunya batu bara juga ada di Kalimantan Selatan. Maka ke depan akan jadi apa? Jadi Kalsel yang akan dapat, mohon maaf nih, kemungkinan besar hanya akan dapat lubang tambang, bencana, dan rakyat akan banyak masuk penjara. Ini undang-undang cilaka lah ya, cipta kerja ini undang-undang gitu. Nah ini penting, kenapa kok saya kemarin Walhi menolak misalnya perpanjangan kontrak Arutmin misalnya. Ya seharusnya kan kembali dulu lah ke negara dievaluasi ya kan, bagaimana kewajiban-kewajiban perusahaan kayak reklamasi, lubang tambang, pasca tambang, royalti, tenaga kerja, pemulihan lingkungan dan lain-lain lah. Dievaluasi barulah muncul kesimpulan layak diperpanjang atau tidak. Ya. Sampai ke depan nih Adaro juga 2022 juga habis. Maka kalau undang-undang tadi mengapa akan langsung diperpanjang tuh. Nah, ini penting gitu kan, kita sebagai orang benua ya memikirkan ini juga. Ini banyak hal lah karena terkait undang-undang, teman-teman tahu lah. Bahkan apa yang disampaikan Kak Tami, kita di Walhi juga mulai dulu bukan hanya terkait advokasi di lapangan, bahkan kita juga kemarin menggugat Menteri SDM untuk mencabut izin PKP 2B PT Mantimenkol Mining misalnya kan. Nah, ini lokasinya kayak gini nih, misalnya ini izinnya ada di sini. Padahal di hilirnya ada bendungan misalnya kan. Nah, kemudian di sini juga ada rumah manusia loh ya. Bukan rumah siapapun. Salah satunya ada rumah manusia. Bahkan ada perumahan atau rumah, kebun dan lain-lain. Bahkan juga ada kars misalnya kan. Jadi izin-izin yang dikeluarkan itu dibentang kars. Emangnya kemarin kita gugat dan alhamdulillah kita kemarin dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Ya kan? Bahkan kita juga bukan hanya tahun ini, apalagi kata Kak Tami tadi, Aliansi Meratus nih. Ini Bang Hairansah, salah satu komisionaris Komnas HAM, ya salah satu tokoh yang bukan baru-baru ini kita perjuangan untuk menyelamatkan Meratus. Bahkan kita juga aksi di tahun 2009, 2015 ini Bang Berry, misalnya ini ada kawan-kawan Abu, Ucok, Udin dan lain-lain lah. Ada Hegar, bahkan kita juga ada naik puncak gunung dan lain-lain. Bahkan kita juga ada istiqosah dengan para ulama ya kan, ada menggugat, ada aksi dengan kawan mahasiswa, aktivis, seniman, budayawan, bahkan kawan-kawan jurnalis dan lain. Jadi kita sudah usaha dan berdoa lah kan, bahwa bagaimana untuk memulihkan Kalimantan Selatan. Tapi apa yang terjadi ya masih seperti ini. Yang kita berharap apapun yang kita lakukan selalu dalam persetujuan. Dan kita juga dulu pernah menutup Sungai Barito misalnya kan, yang selama ini juga batu bara juga lewat di sana misalnya. Jadi ini terakhir, ya. Kita melihat kondisi yang ada mau tidak mau, ya kan? Karena kita sudah dalam darurat ruang darurat bencana ekologis dan Kalimantan Selatan ini lagi sakit ini, kawan-kawan semua. Salah satunya tadi sudah konflik agraria, kemudian kalau musim hujan banjir, kalau musim kemarau karhutla, kebakaran hutan dan lain itu terus selalu terulang. Jadi kapan Kalimantan Selatan membangun gitu kan? Maka saya juga mendesak kemarin pada saat rapat musrenbang misalnya kan, atau berapa kali kita jadi narasumber atau hari ini pun saya juga mendesak agar ini juga dilaksanakan oleh negara ini. Ya kan, undang-undang yang tidak berpihak, tidak berkeadilan, karena fungsi hukum itu kan keadilan, ya kan, manfaat dan kepastian hukum. Nah, dari situ sudah tahu lah manfaat untuk siapa, berkeadilan untuk siapa kan gitu tuh. Kepastian hukum untuk siapa? Kalau hanya oligarkol untuk apa gitu kan? Yang terkait bencana, inilah bahwa sebelum dan pada saat dan pasca juga itu menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana atau dalam merespon bencana.
bukan hanya pada saat terjadi bencana aja, dan jangan karena rakyat itu pedulinya tinggi lalu pemerintah lupa diri. Kan rakyat kita itu kan setiap ada bencana pasti tuh kumpulan, gotong royong dan lain-lain. Jangan karena itu lalu pemerintah lupa diri. Kan gitu tuh. Jadi juga harus pemerintah tetap bekerja. Kemudian terkait perizinan nih, review dan audit lah seluruh perizinan yang ada. Ayo kita share ke publik. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi bagaimana masalah bisa selesai? Contoh aja baru-baru ini saya meminta data ya. Data ke Dinas Perkebunan kalau ada hadir di sini misalnya, atau mendengar acara ini, maupun kementerian atau dinas atau BPN misalnya. Mereka nggak ngasih data. Misalnya HGU dan lain-lain. Katanya itu informasi publik yang dikecualikan. Bagaimana kalau di situ tadi saya bilang kan konflik agrarianya tinggi. Gimana bisa kita serius bernegara enggak? Mohon maaf ya, NKRI itu ininya Indonesia bukan investor. Jadi saya berharap kementerian maupun dinas di bawahnya itu ayo kita terbuka kalau memang kita serius bernegara. Kemudian stoplah izin baru kan, jangan lagi nambah-nambah, yang ada aja bikin kacau sudah. Kemudian penegakan hukum. Sudah selesai. Nah, ini terakhir ini Mbak, karena ini komisi khusus juga penting Mbak Tami. Ya. Karena pengadilan lingkungan juga penting karena sistem peradilan yang ada ini tidak mampu menjawab persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Maka Walhi mendesak agar negara ini membentuk lagi komisi khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Ya kan bubarkan aja lah investor tambang misalnya dan lain-lain. Kemudian terutama pemulihan ekonomi, pemulihan lingkungan, dan yang dua terakhir ini sangat penting untuk kita di daerah. Salah satunya adalah review RT RW. Tapi R-nya ini saya lingkari ya, jangan sampai R-nya hilang. Lalu jadinya rencana tata uang. Nah, kan gitu tuh. Kemudian RPJM, RPJP ya kan maupun APBD itu harus pro terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, kemudian berkeadilan, lintas generasi bukan hanya enak di kita tapi juga bagaimana anak cucu kita ke depan serta mampu menghilangkan bencana ekologis. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf mungkin forum ini tidak cukup untuk kita diskusi. Kalau memang tidak cukup silakan cek juga di medsos Walhi Kalsel atau di website, atau silakan datang ke kantor Walhi Kalsel untuk kita semangat kita untuk one map, satu peta, dan misalkan negara ini menjadi lebih baik. Itu bisa terjadi, dan apa yang kita lakukan tetap pesan saya jangan takut dan malu untuk berbuat baik, dan selamat Hari Kebangkitan Nasional, dan reformasi harus tetap dijalankan dan buktikan bahwa kita serius bernegara, bahwa kita negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Investor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Silakan Kak Tami. Salam adil dan lestari Mas. Terima kasih. Adil dan lestari. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Investor. Saya tahu rasanya melawan oligarki. Bertahun-tahun lalu ini ada beberapa teman saya ngelawan tambang itu 2 tahun, keluarga saya ditangkap segala macam, saya tahu, dan segala macam yang diceritakan Mangki Suworo itu bukan sesuatu yang kalau bagi orang lain kan halu ya, kalau bagi kita tuh tidak, itu nyata, itu sesuatu yang luar biasa dan masih terus terjadi. Perjuangan teman-teman ini jungkir balik dari dulu, saya juga tahu itu bersama teman-teman ini, dan susahnya luar biasa. Jadi kalau orang bilang oligarki itu halu, kalau oligarki itu nyata di depan. Jadi tuntutan Mangkis tadi jelas ya, bahwa ini darurat ruang dan bencana ekologi. Beberapa hal yang harus dilakukan, harus ada review audit lingkungan, komisi khusus kejahatan lingkungan dan sumber daya alam. Kalau untuk konteks Kalsel, review RT RW penting. R-nya jangan hilang karena nanti jadi tata apa gitu ya. Tata yang kemarin bisa hilang, 1 truk, 1 apa gitu. Jadi di Kalsel ini hal-hal yang bagi orang lain nggak mungkin terjadi, bisa, barang bukti bisa hilang 1 truk. Beribu-ribu ton batu bara bisa hilang, kita juga bingung kemana itu ya. Apakah di Sungai Barito atau di mana. Jadi benar-benar hal yang kata orang mustahil di kita itu sangat nyata dan terjadi di depan mata. Jadi gitu kira-kira Mangkis. Kita senang sekali, beruntung karena Mangkis ini orang yang bersama teman-teman pejuang lingkungan di Kalsel itu memang betul-betul lama konsisten. Jadi kalau Mangkis itu ngomong apa kita dengarkan. Saya mendengarkan karena saya percaya betul beliau selalu turun ke bawah, dan sampai terakhir ini jangan kira banjir selesai ya, masih ada kemarin satu itu terendam itu. Masih nggak ya sekarang? Dan beberapa tempat itu juga mungkin bisa terus kejadian lain. Habis selesai banjir, kemudian
karhutlah. Nah, karena tadi Mangkis mengatakan soal lingkungan, audit lingkungan, ada Lita ada di sini kan ya? Yang Iya, siap Mbak Tami. Boleh dilanjutkan Ibu Dr. Lita. Lita Aduh. gimana dari segi karena ini beliau pengamat lingkungan, ahli lingkungan, asisten riset Pak Sarwono Kusumaatmadja, dan sahabat berkelahi saya, berantem saya, dan sahabat lucu-lucuan. Saya senang sekali. Silahkan, waktunya sekitar 15 menit ya, lebih-lebih dikit nanti aku break. Yuk silahkan. Baik. Terima kasih Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kakak Ading, semuanya yang ada di sini. Salam kenal dari Ulun, dari Lita. Saya mungkin pelengkap di sini karena pada saat ini mungkin 3 narasumber utama kita adalah Mas Kis, kemudian Lena Hanifah, dan juga Mas Tata. Jadi saya cuma menyampaikan sudut pandang lingkungannya bagaimana, karena pada saat ini kita seperti Mbak Tami bilang tidak bisa tidur atau tidak bisa mendiamkan saja hal ini, ada yang harus kita perbuat. Saya coba share screen sedikit saja. Oke. Ya. Tema kita dalam siang ini adalah bangkit ya, kebangkitan Kalsel dengan kondisi banjir yang ada, kita harus bagaimana, bangkit yang bagaimana itu ya, itu fokus saya. Yang pertama mungkin kalau melihat dari sudut pandang ilmu lingkungan atau secara umum sustainable development, pasti cantolannya kan ada 3, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tapi pada saat ini, pada saat kita berhadapan dengan banjir, dengan apa? Apa yang harus pertama kali kita lakukan sebagai orang ataupun masyarakat yang mengalami derita tersebut gitu. Saya pikir yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita bangkit dari ini adalah dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana lingkungan yang berpotensi terjadi di Kalsel. Meningkatkan kewaspadaan di sini kita bisa melalui sinergi di tingkat tapak, tapi untuk kita prediksi, kita bisa sekarang memiliki sistem-sistem prediksi gitu yang bisa mempersiapkan kita lebih awal sebelum bencana datang. Nah, kalau dulu kan kita tidak bisa. Pada saat bencana kita hadapi, ya udah, kemudian kita tanggulangi. Tapi pada saat ini ada sistem informasi yang bisa untuk sedikitlah memprediksi, kira-kira nih akan terjadi hujan atau banjir, akan terjadinya di lokasi mana, dan lain sebagainya, kemudian kita harus bersiap bagaimana, itu sudah ada. Jadi solusinya adalah Integrated Information System. Seluruh informasi kebencanaan ada di situ, dan termasuk nanti sebenarnya kita akan membuat satu sistem yang lebih paripurna lagi dengan memasukkan komunitas lingkungan di sana. Seperti misalnya ada des relawan di sana yang sangat baik sekali share informasinya. Nah, jadi kekuatan kita, masyarakat Kalimantan Selatan dalam menghadapi banjir bisa lewat gotong royong dan juga penguatan ketahanan iklim di tingkat tapak, tapi untuk cara yang lebih baik lagi adalah mempersiapkan sistem early warning system atau deteksi dini cuaca. Nah, itu kalau kami di Kabupaten Banjar sudah mulai, walaupun baru sederhana sistemnya, tidak seperti BMKG, kami namakan itu dengan sistem informasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Cukup membantu sekali. Jadi misalnya kita bisa mendeteksi curah hujan 3 hari ke depan, dan kemudian kita bisa mempersiapkan di mana kira-kira titik-titik banjir yang mungkin akan terjadi. Kemudian saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Kis tadi. Dari pengamatan saya selama ini, kami turun monitoring ke lapangan, memang sangat kurang audit lingkungan. Sangat kurang sekali. Kenapa? Karena yang pertama adalah mungkin ada sikap ataupun sifat dari birokrat yang bisa dibilang
bukannya memihak, tapi sepertinya ini ya, ada rasa segan atau ada rasa apa gitu. Saya rasa itu udah mulai harus dihapus. Kepada pelaku usaha itu kita harus tegas gitu. Kita tidak bisa lagi karena misalnya ini keluarga saya atau misalnya ini adalah atasan dari siapa saya gitu kan. Jadi kadang-kadang menindak itu agak ragu-ragu gitu. Saya pikir ini adalah salah satu sumber dari kelalaian yang harus dirombak, harus sikap ini dihapus, harus tegas. Walaupun kita perempuan, kita harus tegas gitu. Karena apa? Karena jangka panjang kerusakannya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa jadi lingkungan di Kalsel itu darurat ruang tadi seperti yang Mas Kis bilang, karena kerusakannya bukannya dibiarkan, gimana ya? Nggak apa-apa kok, cuma segitu aja rusaknya. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi saya pikir pola pikir yang seperti ini tuh sangat merugikan lah bagi Kalsel. Kalau misalnya audit lingkungan dan perizinan ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Pada saat ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah mulai diberlakukan. Di lembaran negara pun sudah mulai disahkan kan. Jadi kita bisa kita bisa melakukan tindakan dengan lebih progresif lah, karena undang-undangnya sudah ada. Audit lingkungan dan perizinan itu tidak harus dikomersilkan. Nah, misalnya ya ISO audit lingkungan itu kan mahal tuh, biayanya mahal, bisa ratusan juta gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya Kalsel memiliki komitmen untuk memperbaiki lingkungannya, buatlah semodel ISO tapi khusus untuk Kalsel gitu. Dan jangan dikomersilkan. Kalau dikomersilkan pasti perusahaan-perusahaan mikir 7 kali. Tapi jangan dikomersilkan. Audit lingkungan itu adalah program yang memang dibuat terintegrasi, dan itu adalah polanya Kalsel untuk Kalsel, tapi jangan dikomersilkan gitu. Buatlah pelaku usaha ini taat dengan baik, dan kita harus menjadi motor penggerak itu. Tapi sekali lagi, audit lingkungan ini jangan dikomersilkan. Biasanya kalau dikomersilkan perusahaan-perusahaan juga pada enggan gitu. Aduh, mahal tuh, audit lingkungan mahal, ngapain? Jangan. Kita baru membuka pola barulah dalam pengelolaan lingkungan ini. Buat satu model audit lingkungan khusus untuk Kalsel yang nggak perlu mahal biayanya. Kita bisa kok kalau kita mau sama-sama, asal komitmennya jelas gitu. Itu yang belum terjadi di Kalsel. Kemudian saya bilang ini ya, ada ISO 14001 2015 tentang audit internal sistem manajemen lingkungan, tapi tidak harus ISO, saya bilang. Macam-macam kan audit lingkungan itu, tapi yang jelas itu sangat berpengaruh dan sangat bisa di-tracking. Kalau misalnya kita punya audit lingkungan itu, segala sesuatunya bisa di-tracking. Jadi kita bisa tahu kapan hal itu terjadi, kapan hal itu akan terjadi, dan kapan hal itu memang bisa kita tunda dulu agar tidak terjadi gitu. Pokoknya ini sangat penting sekali. Terus saya juga setuju dengan yang Mas Kis bilang tadi, ketahanan iklim, atau kalau orang di Tapak kan nggak tahu, agak begitu kenal dengan istilah lingkungan aja ya. Jadi ketahanan iklim atau ketahanan lingkungan di tingkat Tapak itu memang sangat penting sekali. Jadi kalau yang saya lihat sih, masyarakat di sekitar pertambangan misalnya adalah mereka yang harus kita sampaikan bahwa ada misalnya ya, lubang tambang itu berbahaya, misalnya seperti itu. Harus kita edukasi seperti itu, karena umumnya mereka adalah orang-orang dengan pemikiran yang sederhana, dan kadang-kadang kita juga jadi kasihan gitu. Jadi sebenarnya memang ketahanan lingkungan dan ketahanan iklim di tingkat Tapak ini adalah hal yang sangat penting sekali. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang saya katakan tadi, sistem informasinya siap, masyarakatnya juga siap, audit perizinan juga siap. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aparatur siap? Nah, jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana satu daerah itu memiliki pemimpin dengan komitmen yang memang siap untuk menjalankan hal yang terkait dengan kebangkitan Kalsel untuk menata lingkungannya dengan lebih baik lagi.
Jatuh-jatuhnya di situ, jatuh-jatuhnya di komitmen pemimpin daerah. Pada saat pemimpin daerah tepat, dia akan mengambil kebijakan yang juga tepat. Tapi masalahnya sekarang, apabila pemimpin daerah harus disupport dulu agar dia bertindak tepat, berarti bukan kebijakan asli dari dia. Itu yang kadang-kadang sulit, karena pasti si pemimpin ini memiliki pembisik-pembisik yang mungkin bukan orang lingkungan. Sehingga ya kebijakannya jatuh-jatuhnya lagi adalah kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan dan bersinggungan terus dengan walhi gitu ya. Karena walhi kan ingin sekali darurat ruang itu bisa teratasi, sedangkan yang dihadapi saat ini darurat ruang belum teratasi. Itu yang ingin saya sampaikan, dan ini saya ingin apa ya? Saya buka belum ya? Saya ada mana ya? Saya ada contoh tentang sistem informasi mitigasi dan adaptasi itu, tapi kalau memang belum dibuka, nanti setelah pembicara yang lain dulu, saya cari dulu filenya, nanti akan saya sampaikan di sini bagaimana kita dimanapun bisa memprediksi cuaca, apa yang akan terjadi 3 hari ke depan, dengan satu algoritma sistem yang kita cuma bisa akses lewat handphone, tapi kita bisa mendeteksi itu karena itu sistemnya sudah jadi. Jadi kita bisa lihat 3 hari ke depan Sungai Pinang banjir nggak ya gitu. 3 hari ke depan Martapura tuh kayak apa gitu. 3 hari ke depan Banjarbaru cerah nggak gitu. Bisa dilihat dari situ. Tapi mungkin untuk saat ini itu dulu, nanti saya lihat dulu, saya mau buka ini dulu, website dulu, baru kemudian saya nanti bisa share sedikit kepada rekan-rekan apa itu sistem informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bisa memprediksi cuaca, yang bisa membantu kita untuk pengambilan keputusan atau decision support system. Itu dulu Mbak Tami dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rita, jelas dan tegas ya. Kalau memang di kita itu pengalaman audit lingkungan memang dilakukan, tapi susah gitu ya, susah ya. Ada beberapa hal. Jadi kalaupun tadi Mangkis bilang audit lingkungan nih, misalnya, ternyata dari pengalamannya Lita itu nggak mudah gitu. Jadi harus match nih, kayak misalkan ada baut termasuk grup itu satu sistem to match, ada aturannya, ada sistemnya, ada prosedurnya, terus ada sumber daya manusianya harus menunjang, kemudian komitmen ya dari para pemimpin. Jadi memang sendiri itu ada orang-orang sekitarnya, jadi kadang-kadang salah bisik gitu, nanti aduh yang kepentingan tertentu yang lebih banyak masuk. Itu pengalaman dari Dr. Lita membuktikan bahwa itu tidak mudah, dan yang penting sekali lagi itu adalah jangan pernah kalau audit lingkungan itu ada dikomersilkan, karena kalau sudah kita bicara soal komersil itu sesuatu yang pasti nanti tambah jadi alasan untuk tidak melakukan itu karena berat. Nah, tadi itu saya Dr. Lita menyinggung soal ketahanan iklim. Ketahanan iklim, saya juga tadi mengantarkan bagaimana ini sebagai sesuatu yang tidak hanya misalnya kita berhenti sampai cuaca ekstrim, tapi ada apa sih gitu, kenapa sih cuaca ekstrim terjadi, supaya kita bisa melihat sesuatu ini secara lebih lengkap. Di sini ada Kang Tata, ini juga sahabat saya juga di aksi literasi dan di pegiat perubahan iklim dan krisis iklim. Halo Kang Tata, Mustasya. Ya, Mbak Tami. Mana dirimu? Coba aku mau melihat dulu Kang Tata. Nah, kok tidak ada dia? Hadir Mbak Tami. Hadir. Jangan latar belakang hijau, karena dia sebentar lagi harus berpindah untuk mengadvokasi hal yang serupa juga. Jadi Kang Tata ini, beliau adalah koordinator apa tadi itu? Kampanye iklim dan energi ya di Greenpeace Asia. Juga teman baik saya, sahabat saya, apa-apa saya suka TikTok, Tata bantuin ini cepet banget dia. Jadi silahkan tolong bantu untuk semakin pencerahan dan penguatan gitu dari konteks perubahan iklim dan krisis iklim, khusus untuk konteks ini nih, Tangsel ya, kita banyak batu bara sawit sekarang. Silakan Kang Tata waktunya. Terima kasih Mbak Tami, terima kasih teman-teman semua untuk kesempatannya. Saya senang sebetulnya bisa berbagi siang ini, berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman di Kalsel. Saya sendiri sebetulnya orang Banjar juga, tapi Banjar Ciamis, Jawa Barat, Mbak Tami.
dan teman-teman semua. Ya, sama-sama Banjar. Jadi sama-sama dari Banjar, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut diskusi sampai selesai nanti karena harus ke acara BEM ya, BEM UI untuk diskusi. Saya kira terkait juga dengan sedikit banyak dengan isu di Kalimantan Selatan ya, isu yang kita hadapi bersama sekarang mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, buat saya apa yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan sebetulnya merupakan sebuah contoh ya, dan mungkin contoh yang besar ya dari apa yang sedang terjadi sebetulnya baik di Indonesia maupun terjadi secara global ya. Jadi bagaimana sekarang kita menjadi semakin rentan baik terhadap kerusakan lingkungan dalam skala lokal dan nasional maupun yang terjadi secara global dalam hal ini perubahan iklim. Nah, ini terkait satu sama lain. Ini misalnya saya mencoba share screen dari satu slide. Jadi kalau kita bicara bencana alam, Bapak Ibu dan teman-teman semua, maka memang ini data tahun 2019. Jadi terjadi peningkatan bencana hidrometeorologi, yang bencana yang sebetulnya kalau kita melihat bencana yang diciptakan oleh manusia ya, bukan bencana alam, itu ini di 2019 merupakan angka kejadian tertinggi dalam dua dekade terakhir. Jadi, nah ini juga saya kira masih konsisten terjadi di 2020 dan walaupun tentu kita tidak mengharapkan dan masih terjadi di 2021. Jadi kita lihat ini dalam 20 tahun terakhir terjadi bencana hidrometeorologi tertinggi dalam 20 tahun terakhir di Indonesia. Nah, ini menunjukkan sebetulnya perubahan iklim sudah dan sedang berdampak bagi kita di Indonesia dan apa yang terjadi juga di Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita melihat misalnya cuaca ekstrem ini merupakan sebuah dampak dari perubahan iklim. Jadi cuaca ekstrem ini itu yang saya kira perlu dipahami, bahwa cuaca ekstrem ini merupakan, kalau saya melihatnya, human induced ya, sesuatu yang disebabkan oleh manusia, bukan yang datang begitu saja. Jadi betul penyebabnya cuaca ekstrem, dan cuaca ekstrem ini sekarang sedang terjadi di mana-mana, dan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan saya kira merupakan contoh, merupakan salah satunya, dan ini juga dari BMKG misalnya selalu berulang-ulang menyampaikan bahwa ini merupakan dampak dari perubahan iklim. Itu dari sisi perubahan iklimnya, dan tentu ini terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang sifatnya lokal ya. Jadi deforestasi dan lain-lain ini berhubungan. Ada cuaca ekstrim yang disebabkan perubahan iklim, dan kemudian daya dukung lingkungan dan sebagainya untuk menghadapi cuaca ekstrim juga semakin menurun. Nah, ini yang terjadi saya kira, dan ini sekali lagi human induced ya, jadi disebabkan oleh manusia. Ini terlihat misalnya di sini, dan ini sudah diramalkan sebetulnya kalau kita melihat analisis mengenai, teman-teman mungkin sudah pernah mencek dampak-dampak dari peningkatan suhu ya, semuanya ada skenario-nya secara saintifik. Kalau 1,5 derajat apa yang akan terjadi dengan kita di bumi, kalau 3 derajat apa yang akan terjadi, kalau 2 derajat, kalau 4 derajat. Nah, itu semua sudah ada analisis saintifiknya. Jadi apa yang akan terjadi jika kita gagal merespons perubahan iklim. Ini yang akan terjadi, lebih banyak bencana hidrometeorologi dan hal-hal lainnya. Nah, yang menarik sebetulnya baru-baru ini di sini misalkan puting beliung cukup tinggi ya, 28% ada banjir. Puting beliung mungkin lebih langsung merupakan dampak dari perubahan iklim, sementara yang lain-lain bisa disebabkan cuaca ekstrem yang merupakan hasil dari perubahan iklim, dan juga daya dukung lingkungan di tingkat lokal yang semakin menurun. Nah, yang menarik sebetulnya baru-baru ini Jakarta menjadi kota dengan kerentanan tertinggi terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi
lebih dari 500 kota. Jadi sebuah konsultan bisnis melakukan riset dan Jakarta menjadi kota dengan risiko tertinggi di dunia, paling rentan terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Jadi di sana ada polusi udara, ada polusi air, ada kenaikan air laut, turunnya air tanah dan sebagainya. Nah, itu dan Surabaya dan Bandung juga ada di sana. Cuma Jakarta nomor 1 secara global. Dan sebetulnya karena yang dilihat adalah kota-kota besar di dunia, saya membayangkan kalau seandainya yang dilihat adalah daerah-daerah di dunia atau misalkan daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam dalam jumlah besar atau dalam proporsi besar di dunia, saya kira mungkin Kalimantan Selatan akan masuk di sana karena yang disurvei karena yang di research dan disurvei adalah kota-kota besar di dunia. Yang hadir adalah dari Indonesia, Jakarta nomor 1 secara global paling rentan, kemudian Bandung kalau tidak salah nomor 4, Surabaya nomor 8. Nah dari sini sebetulnya apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, saya melihat sebetulnya merupakan dampak dari apa yang disebut dengan developmentalisme ya, kebijakan. Karena kalau kita lihat Jakarta, Bandung, dan Surabaya sebagai kota besar, itu kota-kota yang pertumbuhan ekonominya, pembangunan ekonominya tidak diimbangi dengan kesadaran dan perlindungan lingkungan yang memadai. Jadi ada gap yang besar antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Nah, itu juga ya, dan penyebabnya adalah developmentalisme. Ekonominya dibangun, lingkungannya diabaikan, perlindungannya terus dilonggarkan, tadi disampaikan oleh Cakis, dan ini yang persis terjadi, saya kira, di Kalimantan Selatan. Sehingga ketika ada pertanyaan, bagaimana Kalimantan Selatan bisa bangkit, maka kuncinya adalah bagaimana mengkoreksi developmentalisme yang selalu mengutamakan pertumbuhan, dan saya kira kita harus mengakui bahwa di masa pemerintahan Joko Widodo saat ini semakin kuat, terutama di periode kedua, developmentalisme ini, dan satu-satunya cara untuk bangkit secara nasional dan di Kalimantan Selatan adalah keluar dari jebakan developmentalisme ini. Tadi disampaikan oleh Caki, ternyata nggak bisa ekonomi saja. Ketika kita mengutamakan ekonomi, lingkungan rusak, akhirnya berdampak ke manusia dan ekonominya itu sendiri. Jadi betul bahwa lingkungan dan kesejahteraan ternyata tidak terpisahkan, dan keadilan tidak terpisahkan, harus berjalan bersama. Nah ini saya kira yang penting untuk kita koreksi bersama-sama, developmentalisme tadi, sehingga kita bisa bangkit, Kalimantan Selatan bisa bangkit. Saya lihat coba posisi kita, di mana Kalimantan Selatan menjadi salah satu penyumbang atau berada di sana, ya, posisi secara nasional, di mana di sini saya coba tergantungan Indonesia kepada sektor primer atau sektor ekstraktif yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kita lihat ini kontribusi ekspor komoditas primer, yang penting adalah sektor ekstraktif di sini. Di 2019 kita melihat Indonesia masih di atas 40%, Malaysia di bawah 30%, dan Thailand, Vietnam, dan Cina sangat kecil ya, sehingga mereka sangat kecil ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Sementara kita ketahui Indonesia dan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi penting memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor ekstraktif ini. Apa hubungannya sebetulnya? Nah, ketika tadi saya sampaikan kita menganut developmentalisme yang begitu kuat, kita utamakan pertumbuhan, kita utamakan ekonomi, kita abaikan lingkungan, bahkan hilangkan perlindungannya, maka yang akan terjadi, yang akan dilonggarkan adalah deregulasi untuk perlindungan lingkungan di sektor ekstraktif, karena kita tergantung pada sektor ekstraktif. Nah, apa yang sudah terjadi misalnya? Tadi sudah disampaikan juga oleh Cakis, jadi karena tadi kita tergantung pada sektor ekstraktif, kita menganut developmentalisme, maka yang harus dilakukan adalah deregulasi. Deregulasinya di mana? Di sektor ekstraktif. Nah, ini yang terjadi sebetulnya, yang bisa kita lihat dari 2019 hingga 2020. Dari 2019, bahkan kalau saya melihat dari revisi Undang-Undang KPK sebenarnya terkait dengan deregulasi ini di sektor ekstraktif ya. Ada
revisi Undang-Undang Minerba pertengahan tahun lalu, Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan batubara dari limbah B3. Jadi ada sebuah rangkaian yang terjadi, sehingga ketika tadi kita ingin mengadres dan mengkoreksi arah kita dari developmentalisme, yang terjadi saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita masih belum berada pada jalur yang tepat, masih salah arah, bukan berada pada jalur yang salah. Tapi kita masih salah arah, terbukti dari deregulasi perlindungan secara sistematis, yang dampak negatif pertamanya dari tadi ada deregulasi perlindungan, target pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi sebagai bentuk dari developmentalisme dan dominasi sektor primer dan ekstraktif. Tadi kita sudah lihat kita jauh lebih tergantung pada sektor ekstraktif dibanding negara-negara tetangga kita. Itu dampak negatif pertamanya adalah kerusakan lingkungan, apa yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan. Jadi tiga hal ini tadi, developmentalisme, kemudian dominasi sektor ekstraktif, kemudian di tengah-tengahnya untuk mengakomodasi itu ada deregulasi perlindungan lingkungan, ada Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Minerba, dan akhirnya kerusakan lingkungan akan semakin masif. Sehingga kalau kita mau Kalsel bangkit, maka kita harus mengadres poin-poin ini. Nah, dari sini sebetulnya memang kita melihat posisi negara kita, tadi saya sampaikan, masih salah arah, dan kita melihat, dan kita juga bisa melihat misalnya kalau kita bicara usaha kita mengatasi kerentanan terhadap kerusakan lingkungan, dan yang lebih besar lagi perubahan iklim, cuaca ekstrim ini hasil dari dampak dari perubahan iklim, maka kita melihat kita juga masih jauh untuk mencapai ke sana. Kita misalnya dua penghasil emisi terbesar kita saat ini adalah sektor kehutanan dan sektor energi. Sektor energi semakin besar, itu kalau estimasi pemerintah di 2030 akan mencapai 58% dari emisi Indonesia. Kita masih tergantung kepada batu bara. Mustahil Indonesia bisa berkontribusi terhadap usaha untuk mengatasi perubahan iklim jika kita tidak melakukan transisi energi dari sektor dari batu bara terutama ke energi bersih dan terbarukan. Sekarang batu bara kita dikelistrikan masih sekitar 54%, dan mustahil juga kalau kita tidak melakukan zero deforestation. Nah, kita ada target biofuel yang terkait ini mencakup dua hal sekaligus, sektor energi dan sektor kehutanan, dan ini juga akan berdampak kepada potensi deforestasi ke depannya karena target-target yang luar biasa ambisius dari pemerintah. Nah, ini kalau kita melihat di sini, kita lagi-lagi masih salah arah ke teman-teman semua, karena misalnya PLN kemarin mengumumkan di 2023 akan fokus di energi terbarukan, jadi tidak lagi membangun PLTU batubara baru. Tapi ini sebuah jebakan karena sekarang kapasitas PLTU batubara kita 28 gigawatt, di proyek 35 gigawatt, 20 gigawatt diantaranya dari PLTU batubara dan 7 gigawatt dari FTP2. Nah, ini digabungkan 27 gigawatt yang baru yang harus selesai, harus kick off sebelum 2023, sebelum katanya kita akan mengeksklusi batu bara. Tapi itu kan udah selesai, udah 2 kali lipat kapasitas kita dari PLTU batu bara kita akan berlipat 2 kapasitasnya. Jadi hal ini yang menyebabkan sebetulnya kalau saya melihat kita memang memerlukan perubahan yang radikal ya untuk membuat kita, saya melihatnya Indonesia bisa bangkit dan Kalsel juga bisa bangkit. Ini gambarannya bisa dilihat di sini mengenai tadi yang katanya kita 2023 akan fokus di energi terbarukan, tapi kita bangun dulu tambahan 27 gigawatt yang berarti bertambah 2 kali lipat di sebelum 2023 itu. Jadi banyak solusi-solusi yang semu, yang tidak konkret dari pemerintah kita yang terjadi saat ini. Dan tentu kalau kita bicara batu bara, ini sangat terkait dengan Kalimantan Selatan. Jadi ini emisinya, jadi emisinya juga akan 2 kali lipat bertambah sejauh ini paling tidak dalam 10 tahun ke depan. Dan
dan dampaknya akan sangat besar terhadap perubahan iklim karena tadi emisi kita di 2030 58%-nya akan datang dari sektor energi. Sektor energinya masih didominasi batu bara, sehingga persoalan-persoalan seperti yang terjadi saat ini, termasuk apa yang terjadi di Kalimantan, eksploitasinya juga akan meningkat, tidak hanya di hilirnya dalam bentuk PLTU, tapi di hulunya tentu di Kalimantan Selatan. Nah ini yang saya kira harus kita address bersama-sama agar tadi ada perubahan arah dari developmentalisme ke arah yang ekosentrik. Bagaimana kita melihat lingkungan ini sebagai tidak hanya sebagai tujuan, tapi juga kita menyadari bahwa kita tidak bisa lagi hidup tanpa kelestarian lingkungan, tanpa merespons perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Jadi, nah kemudian apa sebetulnya yang bisa dilakukan kalau saya melihat oleh Kalimantan Selatan dalam konteks pemerintahan Indonesia seperti sekarang, komitmennya rendah, kemudian kita tahu, kalau saya melihat bahkan dari sisi developmentalismenya seperti mengulang apa yang dilakukan oleh Orde Baru. Saya kira yang bisa dilakukan oleh kita adalah memang tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi menyuarakan dan mendesak suara-suara daerah untuk kebijakan-kebijakan, di samping membuat kebijakan di daerahnya tadi bisa mengubah arah dari developmentalisme tadi, adalah mendesak pemerintah pusat untuk karena ini dampaknya ada di daerah. Ini saya kira yang harus dilakukan tidak hanya oleh Kalimantan Selatan, tapi bisa dilakukan bahkan oleh provinsi di Jawa ya, seperti Jakarta dan Jawa Barat. Bagaimana ada suara-suara dari daerah, dari secara nasional, bisa dari provinsi, dari kabupaten, dari kota, yang menyadari bahwa kita tidak bisa melestarikan lingkungan, tidak bisa adil, tidak bisa sejahtera tanpa kita mengadres perubahan iklim. Ini saya kira yang harus dilakukan, dan salah satu pekerjaan rumah yang cukup besar saya kira adalah saat ini dari dampak pertamanya kerusakan lingkungan ya, dari ketergantungan kita terhadap sektor ekstraktif. Dampak yang keduanya adalah munculnya kapitalisme kroni yang mengontrol kebijakan. Nah ini juga syarat untuk bangkit saya kira di Indonesia dan Kalsa adalah mengadres kapitalis kroni ini yang hidup dari sektor ekstraktif dan kemudian mengontrol kebijakan. Saya kira ini terjadi juga, teman-teman saya kira lebih mengetahui konteksnya secara detail. Saya kira ini terjadi juga di Kalimantan Selatan. Saya coba share sedikit terakhir. Jadi ini harus coba ya. Jadi bagaimana ketergantungan, dan Indonesia memang merupakan negara yang punya ketergantungan yang tinggi terhadap tadi sektor ekstraktif dan banyaknya, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kapitalis kroni ya. Jadi Indonesia yang mengontrol kebijakan. Jadi di sini munculnya kapitalisme kroni dan kesenjangan ekonomi. Dampak yang kedua dari tadi gabungan dari developmentalisme, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, dan deregulasi di dalam perlindungan lingkungan ini. Saya kira, dan ini saya kira harus diadres juga ketika kita ingin Kalimantan Selatan bangkit, karena biasanya orang mengkontraskan antara yang penting ekonomi maju dulu. Berbagai riset, berbagai penelitian menunjukkan tanpa keseimbangan politik, kalau masih ada oligarki, ekonomi kita juga tidak akan maju. Tidak hanya lingkungannya rusak, tapi ekonominya tidak akan maju, masyarakatnya juga tidak akan sejahtera. Jadi itu saya kira mungkin Mbak Tami dan teman-teman dari saya. Jadi yang pertama memang kita punya PR pertama untuk membalik arah paradigma cara kita membangun dari developmentalisme ke arah pembangunan yang juga tapi menempatkan lingkungan sebagai sentral yang penting.
bersama dengan manusia dan ekonomi itu sendiri. Dan yang kedua, saya pikir syarat untuk Kalsel bangkit adalah memang mau tidak mau kita harus menghilangkan dominasi oligarki yang telah menyebabkan political corruption, regulatory capture yang terjadi di Indonesia, dan saya kira mungkin lebih kentara lagi terjadi di Kalimantan Selatan. Mungkin begitu Mbak Tami dan teman-teman semua. Ya, makasih Kang Tata, Mas Tata, Bang Tata penjelasannya. Kang Tata harus leave out jam berapa ya? Jam 2.30 Mbak Tami. Oh, oke. Iya, nanti saya persilahkan kalau 2.30 harus leave out. Salam ya buat dua abang. Bang Roke sama Bang Faisal, sorry aku tidak jadi berangkat ke sana. Gitu. Ya, Mbak Tami. Ya, jadi penjelasannya Kang Tata tadi, secara sederhana bahwa sesuatu itu misalnya kalau di kita itu kan dibilang cuaca ekstrim gitu. Ya memang betul cuaca ekstrim. Cuman kan harus dilihat lagi apa penyebab dari cuaca ekstrim itu. Saya izin sekitar 2-3 menit ya, memberikan gambaran yang sangat sederhana. Kenapa sih misalnya dalam konteks kita batu bara itu sangat penting kaitannya dengan perubahan iklim. Nah kalau teman-teman tahu konsep gas rumah kaca itu kan, gas rumah kaca itu adalah buangan-buangan yang sebenarnya secara garis besar banyak dilakukan oleh bahan bakar yang kita ekstraktif itu dari fosil-fosil. Jadi itu biasanya itu penghasil karbon, ada juga misalnya metan dan segala macam. Jadi misalnya ini konteks batu bara nih, konteks batu bara itu semakin kita keruk batu bara, maka gas rumah kaca dalam bentuk karbon itu akan semakin keluar gitu ya ke angkasa. Kemudian pada saat misalnya kita menggunakan energi yang berbasis batu bara, itu buangan-buangan emisinya tadi juga menjadi bagian dari gas rumah kaca yang ke atas lagi. Pada saat misalnya kemudian pohon-pohon kayu itu semakin banyak pohon kayu dari batang sampai akar itu kan dia penyimpan stok karbon. Karena itu kan ada segala karbon stok, orang segala karbon trading itu. Kenapa hutan itu begitu penting? Karena dia nyimpen karbon. Pak Uhaib share screen ya. Jadi kalau misalnya iya Pak Uhaib, terima kasih. Jadi kalau misalnya ternyata di situ diekstraksi hutan, kebanyakan diekstraksi tambang dan segala macam, kita fokusnya pada aktivitas-aktivitas yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca, ada bahayanya. Karena gas rumah kaca itu kalau dia cuma melayang-layang saja tidak masalah, tapi pada saat dia melayang-layang itu dia terperangkap di atmosfer. Nah, atmosfer itu kan tebal tuh, ada beberapa lapis ya, ada stratosfer dan segala macam. Kalau dia dalam keadaan normal, fungsinya dia akan menyerap sebagian dari cahaya matahari yang masuk dan membuat bumi tetap hangat. Karena kalau tidak ada kehangatan tertentu di bumi, tidak ada kehidupan. Tapi sebagian besar akan dilontarkan kembali ke angkasa. Kalau kemudian atmosfernya normal. Tapi karena banyaknya tadi gas buangan tuh aktivitas manusia, batu bara, dan segala macam, kita pakai energi yang tidak ramah karena berbasis fosil tadi, maka gas rumah kacanya itu banyak terperangkap di atmosfer sehingga fungsi normal atmosfer tidak bisa berfungsi lagi. Semakin banyak tebal gas rumah kaca, atmosfernya tidak bisa berfungsi, kemudian bumi semakin panas. Itu yang disebut dengan pemanasan global. Jadi sekarang tuh Kang Tata tadi bilang hampir 1,5 derajat. Nah, kalau ternyata bumi itu panas gitu aja nggak masalah. Yang pertama kan, oh ya kita merasa lebih panas nih sekarang. Tapi bukan begitu. Es di kutub misalnya mencair, karena dia hanya bisa di panas tertentu. Kalau dia semakin panas, es di kutub nih, saya baru dapat informasi terakhir lagi, di Antartika mencair. Kalau es di kutub mencair, naik tuh permukaan air laut. Padahal itu es abadi. Kalau naik permukaan air laut, tadi Kang Tata bilang apa? Jakarta misalnya, salah satu yang paling rentan sekarang. Karena apa? Naik sedikit saja permukaan air laut, maka kebanyakan kota-kota di pinggir itu tenggelam. Kalau kemudian pemanasan global itu semakin tinggi, gitu, maka kemudian kita sudah tidak nebak cuaca, nggak bisa nebak cuaca. Itu yang disebut dengan cuaca ekstrim. Kalau dulu kita bulan berber, Desember, Oktober, November, Desember, kita tahu itu musim hujan. Kalau sekarang enggak. Tidak ada bulan berber, petani bingung kapan dia nanam, kapan dia mau panen. Itu bisa krisis pangan.
karena kemudian perubahan iklim ekstrim tadi, maka semakin banyak tuh banjir, semakin banyak karena tidak bisa tertampungi kan, sudah airnya semakin banyak, daya tampungnya semakin rendah. Itu jadi banyak betul. Jadi mohon teman-teman yang terutama ini banyak yang mahasiswa, jangan kemudian terperangkap percaya sama cuaca ekstrim. Benar cuaca ekstrim ada, tapi itu adalah karena tindakan-tindakan manusia. Nah, itu konteksnya yang penting sekarang. Kenapa kemudian batu bara itu menjadi sangat luar biasa dan kita kritik, kenapa misalnya alih fungsi lahan itu menjadi sesuatu yang sangat hati-hati. Dan tadi teman-teman mengatakan soal aturan. Nah, jadi aturan yang sekarang ini kita banyak dikendalikan oleh pihak tertentu nih. Jadi kenapa misalnya pada saat misalnya banyak negara lain 2040, 2050 mau zero emisi karbon, di Indonesia kemarin sempat rame ya, karena kita kok 2070. Nah, kalau 2070 kemudian anak saya bilang kalau 2070 gimana nih kehidupan Alif mah, anak cucu Alif, karena pasti banjir terus, badai terus kayak kemarin yang di Nusa Tenggara Timur. Jadi pembangunan yang kata Kang Tata, developmentalism itu akan juga percuma karena kita tidak akan bisa membangun tapi kita terus-menerus menghadapi kerusakan. Itu yang kita harus antisipasi, harus dari sekarang. Kita punya Kak Lena, Dr. Lena, PhD, apakah sudah ada di sini? Tadi Kak Lena masih dalam perjalanan. Ya, Kak Lena ini bisa minta tolong pencerahannya nih kepada kita semua ya. Sekarang ini kan tadi kan teman-teman bilang, kalau misalnya konteks bahwa kita harus betul-betul misalnya punya hukum yang tegas nih, ya kan? Karena di kita nggak mungkin nunggu nih, harus tegas gitu. Aturannya harus betul-betul bisa memihak supaya pembangunan itu bukan hanya dari segi ekonomi ekstraktif, tapi juga memperhatikan lingkungan dan sosial. Berbagai kajian terkait lainnya. Nah, kalau dalam konteks sekarang tuh, termasuk juga nanti dikaitkan sama Kalsel, kira-kira gimana ini kalau dari sudut pandang hukum lingkungan? Silahkan. Mbak Tami, aku izin share screen ya. Boleh, silahkan. Sudah dibuka, saya bisa ya? Udah bisa belum? Oh, ya, disabled nih, nggak bisa. Oh, Lita, dek sayang tolong. Sudah. Udah bisa. Oke, udah bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah berhadir. Saya senang sekali dan terima kasih banyak kepada Mbak Tami dan Dr. Lita serta kawan-kawan dari Gemas yang sudah berkenan mengundang saya. Perlu saya garis bawahi, saya bukan ahli hukum lingkungan karena saya sendiri sebenarnya sekolah itu kelamaan mungkin ya berangkat. Jadi kadang begitu balik ke sini saya kaget-kaget sendiri ketika menemukan bahwa negara kita ini sudah sebegitu, apakah pesat pertumbuhan ataukah pesat pembelakangan, saya kurang paham juga. Tadi menarik ketika Cakis bilang bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat pengasih, yang sangat begitu ada bencana kita dengan tanggapnya, segitu tanggapnya gitu kan, langsung mengumpulkan donasi, mau di bencana dimanapun, mau bencana di daerah kita sendiri, saya sendiri misalnya di Barabai, atau kemudian bencana di provinsi lain, atau kemudian bencana di negara lain. Sebegitu tingginya sebenarnya humanity yang dimiliki oleh masyarakat kita. Saya kira itu patut digarisbawahi. Akan tetapi harus digarisbawahi pula bahwa kadang-kadang begitu tingginya humanity tadi, setelah kita menyumbang dan kemudian selesai, kita lalu lupa. Siapa ini? Who is the culprit? Gitu kan ya. Siapa? Who is to blame? Gitu. Siapa yang harus disalahkan? Harus ada yang bertanggung jawab di dalam keadaan seperti ini. Kawan-kawan, perlu saya garis bawahi, saya juga sebenarnya korban banjir waktu Januari tadi. Mertua saya itu harus berjalan kaki selama 3 jam dari jam 3 subuh untuk mengungsi karena rumah mereka terendam sampai atap. Dan kemudian anak saya akibat dari banjir itu juga menderita sakit selama 2 bulan karena dia tidak pernafasannya kurang baik. Tapi itu tentu tidak sebanding dengan apa yang diderita oleh kawan-kawan, oleh masyarakat kita secara luas. Seperti ini adalah gambar di
apa namanya di Desa Alat yang saya ini difoto oleh kawan-kawan dari Saraba, Syarikat Adat Banua, Hulu Sungai. Ini difoto langsung di bulan Januari memaparkan bagaimana kejadian pada saat itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tadi seperti dikatakan oleh Cakis, begitu bencana selesai kita mengumpulkan sumbangan. Waktu itu alhamdulillah dari Saraba sendiri kita berhasil mengumpulkan sumbangan itu hampir 132 juta yang dikhususkan untuk apa namanya masyarakat di Hulu Sungai Tengah yang tertimpa musibah banjir. Nah, akan tetapi setelah itu saya juga merasa deg sendiri gitu kan ya, saya bersama teman-teman. Setelah itu apa? Apakah ada yang harus kita lakukan setelah itu? Bagaimana nanti jika datang lagi? Beberapa minggu kemarin di Barabai itu sudah mulai tinggi lagi airnya. Teman-teman sudah mulai sharing lagi bahwa bendungan di Muue waktu itu sudah mulai jebol lagi. Dalam pikiran saya itu cuma satu, ini bertubi-tubi apakah masyarakat kita mampu menerima tendangan yang bertubi-tubi seperti itu? Dan kemudian apakah masyarakat penyumbang tadi, yang menyumbang bergotong royong tadi, menyumbang lagi sesudah itu? Karena lama-lama kan kita ini bencana lagi, nyumbang lagi, bencana lagi, nyumbang lagi, seperti itu. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, saya sebenarnya ingin berfokus kepada akses keadilan di sini. Bahwa masyarakat sebagai korban itu harus paham, harus menyadari bahwa ada hal yang bisa mereka lakukan. Sebenarnya kemarin saya juga meminta salah satu pengacara, apakah hadir ya, saya kurang paham. Di sini ada Huda dan pengacara Fajri, mereka berdua adalah pengacara yang konsisten terhadap urusan hal seperti ini, yang kemudian mengajukan gugatan atas nama para korban banjir. Saat itu mengundang para korban banjir untuk mengajukan gugatan bersama-sama mengajukan gugatan. Kemudian mereka bersedia menjadi pengacara. Akan tetapi sayangnya memang ada sebagian masyarakat yang memang apatis juga terhadap hal itu, dalam artian apa sih ini kan cuma bencana alam, apa sih ini kan cuma karena apa namanya curah hujan yang sangat ekstrim, apa sih ini kan karena Sungai Barito tiba-tiba mengalir naik ke Meratus, seperti itu ya. Nah, maksud saya kesadaran hukum ini pada masyarakat tingkat yang paling tataran bukan akademisi, seperti itu maksud saya, masyarakat yang menerima langsung, yang menanggung langsung akibat tersebut, akibat dari banjir, kemudian longsor atau bencana alam yang lainnya, itulah sebenarnya yang harus kita bukakan ketuk hatinya bahwa ini loh, kalian, kita semua ini diperlakukan secara tidak adil, bahwa ada ketimpangan, bahwa banjir bandang yang tiba-tiba datang di Hulu Sungai Tengah di Barabai jam 11 malam, kemudian turun ke Barabai jam 3 pagi, jam 3 subuh itu bukanlah sesuatu yang alami seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba banjir bandang datang seperti itu tanpa misalnya ada penyebabnya. Jadi waktu itu saya berangkat ke Patika lain menuju Datar Ajab, Papagaran memang. Kami melihat di perjalanan itu jembatan yang begitu tingginya, jembatan gantung yang begitu tingginya itu di atasnya banyak sangkut akar-akar pohon. Kemudian banyak sangkut hal-hal yang lainnya. Apakah mungkin banjir yang dari Sungai Barito naik ke situ tadi bisa mengakibatkan hal yang seperti itu? Secara logika tentu kita tidak masuk di akal kita gitu kan ya. Apalagi saya sebagai orang Barabai puluhan tahun, orang tua nenek kakek saya adalah orang Barabai asli. Tidak pernah kami mengalami hal seperti ini. Pernah tahun 1984 itu karena Sigaling, penambangan di Sigaling, mungkin Cakis juga ingat, ini sering diulang-ulang diceritakan kembali oleh Pak Abi, salah satu dosen di Fakultas Hukum. Akan tetapi ketika mereka berhasil mengusir penambang saat itu, Mar kalau saya tidak salah, kita ini selalu, ya tadi saya bilang, selalu setelah itu banjir selesai, bencana selesai, apa setelah itu kan? Nah, saya ingin mengutip sebelum banyak ngomong tadi itu, saya ingin mengutip salah satu penulis sayang saya seperti itu ya, Audre Lorde. Dia mengatakan bahwa the master's tool will never dismantle the master's house. Alat dari penguasa, alat dari master atau orang yang berkuasa itu tidak akan mungkin
dipakai untuk menghancurkan rumahnya sendiri, gitu kan ya. Kalau misalnya mau kita telaah dari sisi hukum kritis, critical legal study gitu kan, bahwa hukum yang diciptakan itu diciptakan oleh penguasa dalam tanda kutip jika penguasa itu zalim, garis bawahi jika, maka dia akan selalu menciptakan hukum sebagai tools, sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan ini dan kemudian untuk memperkaya kekuasaannya itu tadi. Sehingga dengan begitu ketika dia membuka pintu untuk akses keadilan itu, dia akan selalu berusaha bagaimana caranya agar tidak seperti itu, menutup seperti itu. Saya selalu ingat teori kepiting gitu kan ya, di mana ada suatu ember, dimasukkan banyak kepiting di situ, kemudian mereka saling menginjak satu sama lain untuk keluar dari itu. Begitulah kita mungkin melihat kita sering dialihkan perhatian kita ke situ. Ini kok masyarakat penerima sumbangan banjir ini kok rebutan, misalnya seperti di salah satu tempat di Sulawesi. Ini kok orang-orang tidak bersyukur diberi bantuan. Hei, tunggu dulu. Jangan seperti itu dulu, lihat dulu gitu kan. Seperti tadi kepiting itu, mereka tidak secara alami berada di dalam ember tadi. Mereka dimasukkan ke situ oleh kekuatan yang besar. Siapa? Orang yang memasukkan kepiting-kepiting tadi. Begitu juga para korban banjir ini tadi, mereka tidak serta-merta secara natural berada di dalam posisi membutuhkan, sangat membutuhkan tadi. Tapi mereka dibuat seperti itu. Nah, sehingga orang yang ketika saya juga waktu itu ditegur oleh teman saya, kamu datang memberi sumbangan foto-foto, kamu seperti angel, kamu seperti malaikat, tapi kamu malaikat yang pamer gitu kan ya. Kamu nggak melihat ini orang seperti apa gitu kan. Saya juga agak depok gitu, oh ya, apakah saya seperti itu? Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa masyarakat yang seperti itu tadi, ketika mereka berusaha mengakses keluar keadilan, mencari macam-macam, mereka akan melakukan segala cara seperti itu. Nah, inilah yang sering luput dari pemikiran kita, bahwa mereka yang berada di dalam ember tadi, kepiting yang berada di dalam ember, masyarakat yang kesusahan tadi, yang berebut bantuan, kemudian kita banyak orang yang menyalahkan, apaan sih berebut bantuan? Kita tidak melihat bahwa mereka berada di dalam posisi itu tidak secara alami, tapi dibuat seperti itu. Bagaimana sekarang kita bisa membuat masyarakat ini sadar bahwa ada pintu untuk mengakses keadilan tadi. Nah, saya ingin juga kawan-kawan di sini pasti sudah tahu bahwa negara kita ini adalah legal pluralism gitu ya, bukan legal centered gitu ya, bukan hukum itu di Indonesia ini banyak gitu. Ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum positivis yang memang selalu berpedoman kepada undang-undang. Kan tetapi kita jangan lupa, undang-undang hukum ini dibuat adalah untuk manusia. Bukan manusia itu dibuat untuk hukum. Jadi hukum ini harusnya kalau merujuk kepada undang-undang dasar, kita adalah negara bisa dikatakan welfare state karena kita ingin menjadikan masyarakat ini adil dan makmur, maka undang-undang ini harus membuat bagaimana masyarakat ini makmur, sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat seperti itu. Sementara kita kalau melihat undang-undang yang tertulis ini, saya sendiri sebagai orang hukum kadang semakin pesimis gitu kan ya kesininya. Tadi malam saya teleponan dengan salah satu sahabat saya di Brawijaya. Dia bilang jam 12 malam, ini gimana ini kok seperti ini Mil? Terus dia bilang udah tidur aja nanti kita bicarakan lebih lanjut. Saya sebenarnya sedih sekali gitu kan ya melihat keadaan seperti ini. Nah, karena kita berada di dalam ranah legal pluralism tadi, kita harus ingat bahwa akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat tadi itu dia berjenjang. Indigenous ordering, informal justice, lalu formal legal justice yang paling atas. Formal legal justice inilah yang kemudian pengadilan dan lain sebagainya, PT UN, pengadilan negeri, apalagi pengadilan agama, pengadilan militer dan lain sebagainya. Lalu ada informal justice. Informal justice ini bergerak dengan membawa bantuan dari badan lain, misalnya badan administratif atau kemudian masyarakat lembaga adat misalnya seperti itu. Indigenous ordering inilah yang sebenarnya lebih besar. Kita masih berada di dalam tatanan itu masyarakat sekarang. Ketika mereka merasakan sesuatu tidak adil, mereka akan berusaha menyelesaikannya dengan indigenous ordering dulu.
negosiasi gitu kan antara sesama. Aku nggak enak nih sama tetanggaku, ya udah kita ngobrol dulu gimana bagusnya kompensasinya. Nah, kita rata-rata masih berada di sini. Memang akses keadilan ini tidak melulu adalah tuntutan, akan tetapi kita ketika berhadapan dengan orang yang lebih kuat, maka negosiasi itu tidak akan bisa terjadi. Negosiasi untuk mendapatkan suatu win-win solution itu tidak mustahil bisa terjadi. Seperti Foucault misalnya mengatakan bahwa dalam setiap hubungan itu adalah kuasa, ada kuasa yang berkelindan di situ. Jadi ketika hubungan itu tidak setara, maka yang terjadi bukan negosiasi, melainkan overpowering gitu kan ya. Melainkan penggunaan kekuasaan oleh orang lain. Begitulah ketika kita misalnya berhadapan dengan sebuah kejadian yang kita tahu bahwa ini akibat dari misalnya kelalaian penguasa misalnya, atau kemudian pelanggaran oleh perusahaan kan, seperti itu. Memang di dalam undang-undang kita itu ada membuka peluang strict liability gitu kan ya untuk lingkungan hidup di UU PPLH. Di situ dikatakan bahwa yang penting perusahaannya ini dia sudah melakukan kerugian, maka strict liability ini bisa diterapkan tanpa membuktikan bahwa adanya kesalahan di perusahaan itu. Yang penting ada kerugian dulu, seperti itu. Tapi sayangnya strict liability ini masih agak, saya kurang tahu apakah sudah ada kasus yang diputus dengan strict liability ini. Akan tetapi sependek pengetahuan saya itu belum ada yang dibebankan dengan strict liability ini. Padahal ini mudah sekali, yang penting kelihatan gitu kan ya, bahwa ini ada kerugian, kamu harus mengganti kerugian ini. Begitu juga dengan Lapindo kemarin misalnya, apakah dengan strict liability atau tidak. Tapi sayangnya waktu itu saya baca tuntutannya mereka menggabungkan antara strict liability dengan 1365 KUH Perdata, yang mana itu saling berlawanan sehingga jadi absurd gitu kan ya. Nah, tadi saya berbicara bahwa masyarakat ini mereka harus tahu dulu bahwa kejadian ini, untuk bisa mereka mengakses keadilan ini, mereka harus tahu dulu, paham dulu bahwa kejadian ini tadi seperti kepiting tadi saya katakan bahwa kejadian banjir ini bukan sesuatu yang ilmiah, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa campur tangan manusia. Ada faktor lain di sini, harus dicari di situ, harus diidentifikasi dulu, dikualifikasi dulu. Apakah oleh perusahaan ataukah ada kelalaian dari penguasa? Nah, ini saya sering, ini teori yang saya ulang-ulang karena ini dipakai di disertasi saya senang sekali dengan teori ini, naming, blaming, claiming dari Ferdinand Abel Syarat 1980. Nah, di sini, mohon maaf Mbak, di sini azan saya sebelah masjid, jadi mungkin agak suaranya agak ini ya. Rumah saya ini ketempelan bersebelahan langsung dengan masjid. Masyarakat itu harus paham dulu ketika seseorang, saya merasa rumah saya kebanjiran, saya harus paham dulu, saya harus bisa menamakan dulu bahwa saya ini sedang dalam keadaan dirugikan, bahwa saya ini sedang dalam tahap injury, saya ini sedang dalam tahap terluka seperti itu karena suatu perlakuan. Lalu kemudian baru dia bisa menyalahkan, dia paham dulu, saya kebanjiran ini karena apa? Ketika orang tidak bisa menamakan bahwa apa yang dialaminya itu adalah ketidakadilan, maka dia akan sulit untuk mengakses keadilan tadi. Ini ya suaranya gimana Mbak Tami? Nggak apa-apa, Ding. Dek, nggak apa-apa. Ulun lanjutkan. Jadi ulun lanjutkan di suara ini aja biar lebih jelas. Nah, ulun lanjutkan di sini. Soalnya lagi ulun mati dulu suara di sini. Iya, sip. Ya, jadi kalau misalnya di sini gitu kan ya, naming, blaming, claiming tadi, dia harus sadar dulu bahwa saya ini menderita kerugian. Ketika masyarakat tidak tahu bahwa ini adalah suatu ketidakadilan, mereka tidak akan bisa mengakses keadilan tadi. Jadi akses keadilan ini untuk terutama untuk banjir ini harus dimulai jauh sebelumnya, bahwa masyarakat ini paham ini adalah suatu ketidakadilan, baru dia akan bisa masuk ke tahap berikutnya, blaming. Siapa yang akan dia salahkan gitu kan ya. Nah, blaming di sini siapa yang harus bertanggung jawab? Ini adalah foto lain di Desa Alat juga. Baru dia bisa
menyalahkan gitu kan ya. Itu kata tersebut ketika dia tahap naming, dia berada di tahap before, dia berada di tahap sebelum hukum. Saya sering mengatakan ini, kesadaran hukum seseorang ini dia akan terus berubah-ubah, before, with, after gitu kan ya. Sebelum, saat dia mengalami, dan kemudian sesudah itu. Ketika dia sebelum mengalami ini, apa yang dia lihat terhadap hukum ini amazing, hukum ini besar, hukum ini selalu bersahabat dengan keadilan. Padahal tidak seperti itu. Mereka ya seperti suami istri, kadang bareng-bareng, kadang berantem, kadang malah bercerai, hukum jalan sendiri, keadilan jalan sendiri, seperti itu kan ya. Lalu ketika dia sudah sebelum hukum, dia menganggap bahwa aku tidak adil, lalu aku bisa ini, maka dia harus masuk dulu di proses blaming tadi, baru ke sini. Jadi dia harus paham siapa ini yang bisa disalahkan. Oh, saya setelah saya menyalahkan A, saya tahu proses selanjutnya bahwa saya harus berhadapan dengan hukum gitu kan ya. Ketika dia bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab atas dirinya, kalaupun dia tidak bisa gitu kan ya, dia bisa minta bantuan pengacara misalnya. Aku merasa tidak adil ini, tapi siapa yang kira-kira melakukan ketidakadilan terhadap aku gitu kan, terhadap saya. Ketika saya kebanjiran, saya pergi ke Fajri, saya pergi ke pengacara Huda gitu kan misalnya. Pak Huda, Pak Fajri, ini apa yang harus saya lakukan? Saya mengalami banjir. Nah, ini biasanya nanti tugas pengacara untuk mengkualifisir itu, untuk mengidentifikasi. Lalu baru dia masuk ke claiming, proses mengakses keadilan. Nah, ini kemudian menarik untuk hal di dalam sistem hukum kita mengenal ada yang disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa, unremitting over his debts gitu kan ya. Di sini berasaskan pada pasal 1365 KUH Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ada dua PMH 1365, 1367, tapi kalau 1367 itu lebih kepada bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kadang-kadang orang rancu juga. Bagaimana jika itu pegawai negeri? Apakah masuk 1367 atau 1365? Tapi itu teknisnya saja. Nah, PMH ini, kawan-kawan sekalian, 1365 ini kami sering teman-teman di hukum itu menganggapnya sebagai pasal tempat sampah, gitu kan ya. Kenapa disebut pasal tempat sampah? Semua masuk ke situ. Semua bisa dituntutkan ke situ. Yang penting bukan one prestasi, bukan atas dasar perjanjian. Semua bisa dimasukkan ke situ bahwa orang ini melakukan perbuatan melawan hukum. Apa saja perbuatan melawan hukum itu? Salah satunya misalnya melanggar hak subjektif orang lain, membuat orang lain tidak nyaman lagi, tidak bisa lagi menikmati hidupnya. Kemudian berlawanan dengan kewajiban hukumnya. Nah, ini yang menarik, berlawanan dengan kewajiban hukumnya. Saya, pemerintah berkewajiban untuk menjaga bagaimana caranya agar masyarakat ini sejahtera dan seterusnya gitu kan. Saya tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan. Nah, biasanya kadang seperti itu. Lalu kemudian bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan. Tapi kita mainnya di yang dua tadi aja. Bertentangan dengan kewajiban hukum, dan kemudian yang pertama tadi apa tadi? Bertentangan dengan melanggar hak subjektif orang lain. Nah, 1365 ini dulu masuknya ke pengadilan negeri ya. Ketika ada 1365 oleh penguasa, kita bisa melihat misalnya kasus-kasus contoh Mandalawangi misalnya, kasus longsor Mandalawangi, lalu kemudian yang baru-baru ramai kemarin, Karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang diajukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah, terhadap penguasa. Di antaranya ada Presiden Jokowi, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian Minerba, apa kalau saya tidak salah, pokoknya ada beberapa kementerian yang digugat di dalam gugatan tersebut. Di pengadilan negeri, naik ke pengadilan tinggi, lalu kemudian ternyata kalah gitu kan ya. Penguasa ini kalah, pemerintah kalah, Presiden Jokowi itu, Joko Widodo kalah. Lalu kemudian diajukan oleh Presiden Jokowi bersama yang tergugat lainnya, itu kasasi. Ternyata di kasasi pun kalah gitu kan ya, bahwa dikatakan Karhutla ini adalah merupakan akibat perbuatan melawan hukum dari penguasa, dari pemerintah. Nah, ini sebenarnya negara kita sudah memberi peluang di sini. Perbuatan melawan hukum ini dia akan memberikan ganti rugi
sebagaimana yang dituntutkan, misalnya dia minta harus ada peraturan atau minta ganti rugi material dan kemudian imaterial. Akan tetapi dalam perkembangannya, ruhnya itu sekarang agak berbeda. Ruhnya sekarang tidak lagi di pengadilan negeri kompetensinya ini. Sekarang pindah ke PT-UN berdasarkan Undang-Undang 30 2014 Administrasi Negara. Yang menarik ini nanti saya juga kurang ini ya, nanti akan saya coba gali lebih jauh lagi, mungkin nanti saya baca-baca lagi. Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan ruh dari Undang-Undang Administrasi Negara tadi menyatakan bahwa tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili PMH oleh badan dan atau pejabat pemerintahan on Rahmati Hetsdat ini itu beralih ke PT-UN. Memang ini ruhnya seperti itu gitu kan ya. Tapi saya dari kemarin itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, salah satunya hakim gitu kan ya, ada hakim PT-UN, kemudian hakim dari pengadilan negeri, saya ajak ngobrol tentang hal ini. Bagaimana pendapat mereka tentang hal ini gitu kan ya. Tapi karena itu off the record ya, sehingga nggak enak kan ngomongin pendapat orang pribadi. Akan tetapi ini sebenarnya Mahkamah Agung ini masuk ke dalam ruang-ruang yang agak bisa dikatakan kosong seperti itu, mencoba membuat bahwa ini harus begini meskipun secara garis besar itu belum ajak sekali gitu kan ya, tapi ini agak bermasalah menurut saya. Misalnya ini, di pasal 4 di Perma ini disebutkan bahwa gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan. Bagaimana ini gitu kan ya setelah 90 hari? Kalau misalnya itu ada perbuatan yang konkret, final, langsung penggusuran misalnya. Penggusuran itu langsung kan kelihatan. Itu langsung bisa sebelum 90 hari sudah bisa diajukan gugatannya. Tapi bagaimana jika dengan banjir yang baru akan datang bertahun-tahun berikutnya gitu kan ya. Itu agak sedikit membingungkan bagi saya. Nah, dari obrolan tersebut, salah satu hakim tersebut menyatakan bahwa ada loh Lena ininya ranjau lain yang bisa digunakan. Misalnya legal standing-nya, kepentingan hukumnya seperti itu ya. Kepentingan hukumnya. Bilang saja bahwa kepentingan hukumnya itu baru muncul sekarang. Misalnya, contohnya sebenarnya mudah saja. Misalnya gini, saya bertetangga dengan Mbak Tami. Mbak Tami mendapatkan IMB rumahnya itu tahun 2010. Di tahun 2020 Mbak Tami membangun rumah gitu kan ya, meningkat rumah. Kemudian saya baru merasakan kerugian itu tahun 2020. Nah, karena kepentingan hukum saya itu baru mulai di tahun 2020 itu, maka bisa sebenarnya. Akan tetapi saya tetap melihat bahwa ini semacam, ini mau nggak sih kamu membuka keadilan bagi masyarakat ini sebenarnya. Jadi saya agak ini gitu kan ya, agak mempertanyakan karena 1365 ini bagi saya itu adalah suatu pegangan yang sangat kuat bagi masyarakat untuk mengajukan baik class action ataupun citizen lawsuit gitu kan, seperti itu. Jadi ya tambah lagi misalnya Perma ini kan memang harus seperti itu ya, ada upaya administratif terlebih dahulu. Setahu saya gugatan banjir kemarin itu sekarang berada di tahap administratif gitu ya, masih berada di tahap administratif karena 90 hari. Jadi masih tahap itu. Nah, apakah kemudian lalu belum lagi kalau misalnya argumen hukumnya itu belum pas misalnya. Saya membaca beberapa gugatan yang ditolak PMH oleh penguasa yang ditolak oleh pengadilan TUN gitu kan, yang menyatakan bahwa ini nggak jelas ini kualifisirnya. Nah, sementara kita sendiri juga bingung gitu kan ya, ini 1365 dimasukkan ke sini, sedangkan 1365 itu sudah jelas-jelas sekali gitu kan, PMH itu apa, sudah dijelaskan unsurnya itu apa, bahwa harus ada perbuatan melawan hukum, bahwa harus ada kesalahan, bahwa harus ada kerugian, bahwa harus ada hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan perbuatan melawan hukum itu, bahwa harus ada itu. Ditambah lagi dalam PMH ini kuat sekali ada doktrin res ipsa loquitur gitu kan ya, yang menyatakan bahwa the thing speaks for itself gitu kan ya, bahwa barang itu dia akan ngomong sendiri gitu kan. Ketika kerugian itu terjadi, ini beda dengan strict liability ya, ketika kerugian itu terjadi harusnya sudah bisa dikira-kira bahwa ini pasti ada sesuatu gitu kan ya, kelalaian oleh pihak yang
diinikan gitu kan, pihak yang berkepentingan atau pihak yang sebenarnya berwenang atas itu. Nah ini menarik sekali kalau menurut saya. Belum lagi ini putusan MA kasasi itu diputuskan tanggal 16 Juli 2019. Kemudian perma tadi itu terbit 9 Agustus 2019. Saya berusaha untuk husnuzon gitu kan ya, bahwa ini memang loh, ini memang ruh dari Undang-Undang 2014 ini, bahwa memang di situ, tapi sulit sekali bagi saya seperti ini. Saya berusaha, saya selalu berada di pihak yang berusaha untuk husnuzon, karena berdasarkan ajaran agama saya seperti itu ya. Husnuzon saja dulu gitu kan ya, bahwa oh mungkin ini memang sudah draftnya dipersiapkan begitu lama. Tapi ketika saya melihat tanggal ini ya begitu, saya garuk-garuk kepala sendiri gitu kan, apakah memang begitu? Karena di PTUN ini ada apa? Saya kurang tahu apakah sekarang masih berlaku seperti itu, ganti rugi itu maksimal 5 juta. Akan tetapi kemudian saya baca-baca tadi di beberapa ini ada pelatihan yang mengatakan bahwa imaterial itu juga bisa sebenarnya dituntut, karena ini akan sangat bergantung lagi kepada pengacara, playersnya di sini. Ingat bahwa with the law itu adalah sebuah permainan. Permainan ini selalu siapa yang menang, siapa yang kalah, seperti itu kan ya. Ketika kita sudah tahu siapa yang kalah, ngapain kita masuk ke akses keadilan, ngapain kita beracara, ngapain kita ini gitu kan. Ketika kita sudah tahu siapa yang menang dan kalah, itulah kemudian hukum sebenarnya, ketika dia sudah with the law, bersama dengan hukum seperti itu. Nah inilah kemudian lalu kesadaran hukum masyarakat bisa berubah ketika dia sudah with the law, bersama hukum, dia melihat oh ternyata kok seperti ini. Saya tadi menganggap hukum itu begitu great, begitu besar, begitu amazing, begitu akan membawa keadilan sebagaimana Dewi keadilan itu gitu kan ya. Tapi ketika saya bersama hukum, saya kok menemukan hal yang begini gitu kan. Maka dia akan keluar dari hukum itu after the law dengan kesadaran hukum yang berubah. Maka seringkali kita temukan ada kesadaran hukum yang berubah ini, dia bisa menjadi against the law, dia bisa menjadi melawan hukum, dalam artian dia apatis, apa sih nggak usah lah capek-capek ngapain. Ini sebenarnya yang bahaya, capek-capek ngapain. Tapi saya yakin jika misalnya seluruh masyarakat ini kesadaran hukumnya itu bisa berubah, tentunya dengan sosialisasi, advokasi dari kawan-kawan, dari Mbak Tami. Saya sebagai akademisi ini kan bisanya cuma keluar-keluar, orang bilang gitu kan ya, cuma ngomong doang gitu kan. Praktek juga nggak bisa gitu kan ya. Saya nggak bisa praktek di pengadilan karena nggak boleh kan.